It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever matters and whatever lies before me. Let me be singing when the day begins. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. This holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The words in love and was blown through angels. Your name is sweet and your heart is light. For all your goodness I will sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. The day when my strength is failing, the hand of nail and my time is come, still my soul will sing your praise unending. And all the nations and forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. His holy name, sing like never before. Oh my soul, and worship your holy name. And worship your holy name. Holy name. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajari kami dari hari ke hari bagaimana Tuhan berkelakuan yang baik dan benar. Engkau menceritakan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, rahasia-rahasia bagaimana bisa mengalahkan dunia ini Tuhan. Bapa di surga, untuk pagi hari ini kami serahkan acara kami selanjutnya Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkata-kata kepada hamba-Mu yaitu Pak Yansen ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Baik, anak-anak ibu dan semua guru karyawan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Pak Yansen. Tetapi sebelumnya kita angkat satu lagi pujiannya Pak ya? Ya, baik. Kita angkat satu lagi pujian kita.
yaitu di dalam bahasa Indonesia itu seperti rusa merindukan air, merindukan sungai. Begitu juga lah kita kiranya merindukan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicara kepada kami sedia mendengar firman-Mu. Amin.
Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius ya. Kita akan lihat Injil Matius. Kita akan lihat Injil Matius pasal 22. Kita akan merenungkan, saya mengambil tema The Spirit of Love, the opposite of a selfish spirit. Mari kita membaca dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau minta yang membacanya dari rumah, karena kita ibadahnya ini hampir di seluruh kota Padang, jadi gerejanya besar sekali, ibadah siswanya ini luas biasa besar sekali, terpakai di seluruh daerah di kota Padang. Saya minta membacanya Roma 3 ayat 23 dibaca oleh Grace, Roma 10 ayat 11 dibaca oleh Yeskel, kemudian 1 Korintus 10 ayat 23 dibaca oleh Feilani. Silakan Grace. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 10 ayat 11, karena kita suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan dipermalukan. Feilani silakan. Ada Feilani? Kalau tidak, saya minta membacanya Moses Rolin. Halo, Ya, apa tadi? 1 Korintus 10 ayat 23. Itu ada di slide ini. Segala sesuatu yang benar, tetapi bukan segala sesuatu yang benar. Dan itu diperlukan benar, tapi bukan segala sesuatu yang benar. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah membaca ayat tadi. Ketika manusia diciptakan Tuhan, sungguh indah bukan bahwa
Yang ada di Taman Eden itu yang ada hanya keindahan ya. Dua orang yang berbeda, lawan jenis, tidak ada rasa malu di antara keduanya, dan sungguh indah bahwa mereka ada dalam hadirat Tuhan. Tetapi kemudian kita menemukan bahwa pasal 2, pasal 3 dalam Kejadian dikatakan datanglah dalam rupa ular, ya, berkata kepada Adam dan Hawa, kalau engkau makan salah satu dari buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Jadi godaan terbesarnya adalah menjadi sama seperti Allah. Nah, ini yang menjadi godaan kepada seluruh umat manusia di bawah kolong langit sampai detik ini. Apa akibatnya ketika mereka jatuh dalam dosa? Akibat yang ditimbulkan kemudian adalah mereka bukan saja merasa malu dan saling menuduh satu dengan yang lain, tetapi manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Terusir dari Taman Eden, di mana harusnya manusia itu pada awal penciptaan mereka ada di sana untuk berkarya. Manusia telah jatuh begitu dalam ya. Seharusnya manusia ada di dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan Allah. Kemuliaan Tuhan, tapi oleh karena dampak kejatuhan itu, manusia jatuh sedemikian jauh ke bawah, ke dalam dosa. Manusia jatuh kepada hal-hal yang tidak penting. Apakah kita semua sadar apa itu tidak penting? Mari kita lihat. Kelihatan indah bukan? Seorang laki-laki kulit hitam bersama dengan anjingnya saling tatap menatap. Wah, kelihatan lucu. Demikian juga dengan perempuan yang selfie bersama kudanya ya. Pasti ini kuda yang sangat mahal. Nah, demikian juga dengan anjing. Nah, di situ ada satu kasus di dalam seorang wanita di Ghana kemudian menikah dengan anjing karena anjingnya dianggap setia. Apa yang kita lihat pada pagi hari ini? Gambaran-gambaran ini walaupun kelihatannya indah, tetapi manusia telah mengalami degradasi. Manusia telah mengalami kejatuhan yang begitu dalam. Harusnya dia memuliakan Tuhan, harusnya dia mengasihi sesamanya manusia, tetapi manusia telah jatuh ke dalam. Lebih mencintai binatang, lebih mencintai hewan peliharaannya, bahkan menikah dengan hewan peliharaannya. Manusia telah jatuh untuk mencintai binatang yang ada pada level terendah, karena binatang, hewan ini adalah kedudukannya dalam penciptaan itu ada pada posisi yang rendah sebagai makhluk yang tidak punya akal seperti manusia. Tetapi manusia telah jatuh begitu dalam. Tentu kita menyayangi anjing tidak berarti kemudian kita harus membuang anjing, bukan, atau menelantarkan di jalan. Tentunya bukan itu maksudnya. Tapi inilah gambaran bahwa manusia telah jatuh begitu dalam. Nah, ada lagi di Brasil seorang namanya Apare Fido Castaldo ya. Dia nikah lagi dengan kambing ya. Grace, di rumah ada kambing Grace di Lumin? Enggak, Pak. Enggak ya. Saya yakin pasti Grace tidak akan mengambil kambing, apalagi membeli dan mendandani seperti kambing ini ya. Walaupun di foto kelihatan lucu, tetap aja dia kan kambing. Atau ada yang
Destalenta mau pajang kambing nggak? Foto selfie bersama kambing, kemudian ditaruh di Facebook atau di Instagram. Bagaimana Desta? Tertarik? Boleh aja Pak, kan lucu Pak. Lucu juga ya, waduh, ini boleh juga ya. Siapa tahu nih SMA ini bikin lomba dandanin kambing, foto berdua dengan kambing ya. Jadi, tapi ini sungguh aneh, tetapi bukan cuma aneh, tetapi memang benar-benar sudah terjadi apa? Nilai-nilai daripada manusia itu sebagaimana manusia diciptakan telah menurun ya. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, sekarang cintanya siapa? Cintanya kambing. Kita akan bicara tentang selfish spirit. Siapakah yang tidak menyukai kalau Instagramnya di likes? Semua kita menyukai bukan? Kalau Instagram kita di likes. Tidak ada yang tidak menyukai. Tetapi baik yang memberikan jempol, sudah tahu arti jempol apa? Kayaknya arti jempolnya likes ya, artinya likes ya. Waduh, pertanyaannya begini. Apakah kita yang seseorang yang kita likes, apakah kita benar-benar yakin dia memang orang yang penting untuk kita likes? Atau sebaliknya, apakah kita yang di dalam Instagram kita orang kasih jempol, apakah benar bahwa kita ini benar-benar disukai orang, ataukah hanya karena orang mau menyenangkan kita kemudian memberikan likes? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kita ternyata sangat selfish. Tentunya selfish ini berbeda artinya dengan selfie ya. Semua di sini pasti yakin saya, kita semua senang yang namanya selfie ya. Christopher Alamsia senang nggak selfie, Christopher? Tidak, tidak. Tapi pernah nggak selfie? Cuman nggak pernah Pak, cuman berfoto keluarga aja ya. Tapi pernah berfoto nggak? Pernah berfoto? Itu kan bukan termasuk dalam kehidupan saya. Iya, berfoto bareng-bareng semua saudara, keluarga, teman pernah. Artinya pernah punya foto enggak? Ada. Ada ya? Christopher, kalau lihat foto itu Christopher lihat siapa? Lihat orang lain, tetangga, atau lihat foto atau lihat gambarnya Christopher? Nggak tahu saya. Ayo lihat siapa? Tidak lihat siapa-siapa ya? Nggak cuma saya, kalau kayak selfie itu cuma termasuk dalam gambar kita aja, bukan gambar orang lain. Oke. Berarti kalau lihat gambar pasti lihat gambar sendiri ya. Nah, kalau kita foto online itu macam kita mengikuti ajanya. oke, ya. Oke, betul. Ya. Nah, di slide yang saya kasih tunjuk itu, lihat nggak bahwa kamera yang canggih pun tidak bisa benar-benar melakukan scan kepada seluruh orang yang ada di sana. Yang lainnya buram kan? Yang kelihatan jelas siapa? Perempuan yang sedang memegang mic ya. Yang lainnya buram. Artinya teknologi saja tetap bisa buram. Nah, manusia yang cinta diri, orientasinya hanya diri sendiri, dia hanya melakukan scan kepada
dirinya sendiri. Siapa di sini yang punya teman di Facebook? Atau saya tanya deh, Mei Sinta punya teman di Facebook berapa jumlahnya, Mei? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Oh, tidak pernah dihitung ya? Kalau Cantika, Saya berapa? Ya, silakan. sudah 2 tahun nggak aktif. Oh, tidak aktif. Cantika. Kalau teman sih nggak ada, palingan keluarga aja, Pak. Berarti nggak punya teman-teman di Facebook? Facebook saya kurang. Kurang. Kalau Grace sih masih banyak nih. Pak, anak-anak banyak Instagram. Oh, banyak Pak. Instagram ya? Mungkin kan Oke. Berapa Instagramnya, Cantika? Nah, ini Berapa apa, Pak? jumlah orang yang likes yang follow Cantika berapa orang? Wah, dihitung sekarang nih ya. Wah, sekarang baru dihitung tuh. Waduh, berapa ya? Nah, kalau Grace masih banyak juga kan? Pertanyaannya, apakah kalau ada 1.000 orang yang mengikuti kita, semua orang itu kita perhatikan? Grace, memperhatikan semua? Tidak, Pak. Oke, dari 1.000, katakanlah 1.000, yang Grace perhatikan berapa? Nggak semuanya lah, Pak. Palingan dikit-dikit saja. Dikit itu bisa arti 10 orang ya. Nah, artinya bahwa ternyata kita sebagai manusia, dampak daripada kejatuhan itu, yang tadinya Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, kuasailah bumi, taklukkanlah dunia ini. Ketika jatuh dalam dosa, manusia itu memang orientasinya, dia melakukan scanning, dia melakukan pemilihan siapa aja. Bahkan akibat daripada kejatuhan, yang menyusul kemudian adalah pembunuhan yang terjadi dari Kain kepada Habel. Kenapa? Karena Kain orientasinya dirinya sendiri. Nah, saya akan coba singkat-singkat. Nah, di dalam sekarang kita ada di zaman digital, tahu ini amplifier? Amplifier ini adalah alat pengeras ya. Kalau kita di gereja atau di gereja zaman dulu, biasanya orang pakai toa. Nah, toa itu harus disambung dengan alat yang namanya amplifier. Amplifier ini adalah berfungsi untuk memperbesar suara. Nah, dan kita tahu ini bukan yang namanya kaca pembesar, yang kita kenal sekarang dengan istilah zoom. Ada di dunia sekarang ini, dunia teknologi, kalau kita melakukan hal-hal yang benar, itu juga dapat diperbesar di dalam dunia media. Kita dapat memperluas, mempublish hal-hal yang luar biasa. Tetapi jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, dan itu ada di dalam media, sosial media, maka kita juga dapat memperbesarnya. Baik yang baik maupun baik yang jahat, di dalam dunia teknologi kita memperbesarnya. Manusia zaman sekarang juga hidup secara virtual, ya, tidak berani dalam yang namanya realita, ya. Orang bisa melakukan sumpah serapah di media sosial misalnya, secara virtual, tetapi tidak berani berhadapan langsung dengan lawannya misalnya. Nah, di dunia virtual juga orang berkhayal. Pernah ingat video yang pernah saya bagikan yang lalu ya, bahwa orang berkhayal menyeberangi lewat virtual
teknologi melihat seolah-olah lagi menyeberang satu tempat yang tinggi ke tempat yang lain di dalam tali, di atas tali. Apa yang kenal di dalam dunia teknologi zaman ini, diri yang berpusat pada diri sendiri lebih kepada publisitas daripada kualitas. Bukankah kita sudah suka mempublish diri kita? Selfie, foto sana, foto sini, di mana tempat harus kita foto, kita sampaikan ke publik. Tapi kita gagal untuk menyampaikan hal-hal yang paling bermutu, yang isinya adalah kualitas. Rupa manusia sudah tidak lagi seperti rupanya Tuhan. Seharusnya kita serupa dengan segambar dengan Tuhan. Tapi rupa kita tak serupa dengan Tuhan. Rupa kita menjadi rupa-rupa. Makin rupa-rupa aneh. Makin rupa-rupa kacau. Makin rupa-rupa ketidaktertiban dan ketidakbenaran. Sudah diberitahu mirip seperti pepatah, buruk di muka, cermin di belah. Manusia menolak untuk menjadi sadar bahwa dirinya perlu diperbaiki. Kenapa? Karena manusia berorientasi pada dirinya sendiri. Nah, ini gambar apa nih? Saya mau tanya Perni, ini gambar apa Perni? Perni gambar apa? Moses. Moses gambar apa Moses? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah ini apa? Siapa nih? Si Tio di atas mobil nih. Tio gambar apa nih Tio? Yoel gambar apa Yoel? Boleh tebak Yoel gambar apa ini? Seorang wanita menggunakan semacam gimana ya, jaket berbulu gitulah Pak. Wanita apa nih? Wanita tua, muda? Kayak muda. Muda ya? Oke. Kalau Friska Triani, Seorang perempuan, Pak. ya, apa perempuan apa nih? Perempuan muda yang memakai baju berbulu. Oke. Kalau Kristabella Gosali, Ya Pak, itu tuh gambar perempuan muda terus pakai topi sama baju berbulu. Grace, Seorang wanita yang lagi menoleh ke arah samping kanan yang pakai baju berbulu. itu di situ ada gambar nenek, ya. Ada gambar gadis muda putri, ada seorang putri, ada seorang nenek, ya. Sudah lihat neneknya? Nih, kalau dia noleh ke sana, ini gadis muda, ini dagunya. Tapi kalau dia noleh ke arah sini, ke arah bawah, dia ini seorang nenek. Ini hidungnya, ini mulutnya, ini dagunya, ini matanya. Sudah temukan kalau ini nenek? Belum temukan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini Grace masih penasaran di mana nenek nih? Belum melihat ya? Udah Pak.
Sudah ya? Oke. Nanti saya kasih slide-nya, lihat lagi neneknya. Nah, akibat kejatuhan dalam dosa, manusia mengejar publisitas bukannya kualitas, tidak lagi membedakan mana kebenaran dan mana popularitas. Manusia lebih berorientasi kepada selfie dirinya sendiri, populer, bukan lagi kepada kualitas, bukan lagi kepada apa yang benar. Manusia tidak lagi mau berbagi, manusia tidak lagi selfie. Baik, mungkin sampai saat ini ada yang mau bertanya? Silakan. Baik anak-anak ibu, mungkin ada yang bertanya bisa melalui chat juga. Kalau seandainya tidak cukup waktu nanti akan dijawab oleh Bapak juga nantinya. Tapi sekarang kami memberikan waktu kepada anak-anak ibu untuk membuat satu pertanyaan. Silakan. Atau pernyataan. Pernyataan juga boleh untuk menambah. Silakan. Oke, kalau tidak ada atau belum ada, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Secara negatif, kasih Kristen tidak bertentangan dengan semua cinta diri. Ingat ya bahasanya, secara negatif, kasih Kristen tidak bertentangan dengan semua cinta diri. Karena ayat yang kita baca sebelumnya di atas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya, tidak didahului oleh kasihilah dirimu sendiri seperti sesama manusia, tidak ya? Didahului apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Kristen tidak bertentangan dengan semua cinta diri. Kedua, cinta diri tidak bisa berdiri atau terdiri dari kecintaan kita pada kebahagiaan kita sendiri. Atau dengan kata lain, kebahagiaan tidak secara mutlak dianggap terlalu besar dalam derajatnya. Jadi, cinta atau mengasihi diri tidak bisa apa? Tidak bisa berdiri di atas kecintaan kita, kebahagiaan kita pada diri sendiri. Misalnya, seorang ayah, dia akan berbahagia, bersukacita kalau dia melihat anaknya berhasil. Sama dengan kita misalnya bangga kepada ayah dan ibu kita karena mereka misalnya sukses misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan cinta diri tidak bisa dibangun pada diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain misalnya. Yang ketiga, keegoisan yang rusak berdiri pada kekacauan cinta diri atau self-oriented. Misalnya apa? Cinta diri berlebihan secara proporsi kepada diri sendiri. Atau lebih besar daripada orang lain. Jadi, yang keduanya adalah kejatuhan dalam dosa. Ya. Yang kedua itu setelah kejatuhan dalam dosa, manusia menganggap kebahagiaannya sendiri terletak pada prinsip superior. Ingat tadi saya jelaskan bahwa kejatuhan manusia, cinta diri itu bermula dari manusia ingin jadi seperti Allah.
Jadi dia ingin lebih superior. Contoh yang lain, misalnya seorang pembantu dan majikan. Betapapun majikannya sakit dan pembantunya yang memasak makanan bagi majikannya, atau betapapun majikannya itu karena lumpuh dan harus didorong oleh suster atau pembantu di atas kursi rodanya, tidaklah membuat pembantu itu menjadi superior sebenarnya ya. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa ingin seperti Allah ya. Itu godaan yang luar biasa ya. Dan sampai saat ini manusia itu sedemikian dalamnya jatuh dalam dosa. Baik, ini ada pertanyaan dari siswa kita. Oke. Contoh untuk yang pertama ya. Contoh untuk yang pertama. Jadi cinta Kristen itu tidak bertentangan dengan semua cinta diri. Kenapa tidak bertentangan? Karena tentunya wujud nyata kita mengasihi orang lain, tentunya kita harus mengasihi diri. Misalnya apa? Kalau kita menginginkan orang lain tidak kena COVID, ya kita sendiri harus apa? Kita sendiri harus menjaga diri kita, bukan? Harus pakai masker. Itu contoh. Jadi, cinta diri tidak bertentangan dengan semua cinta diri atau kepada sesama ya. Jadi, sudah tentu kita menyayangi diri kita sendiri. Buktinya di sini ada yang pakai penjepit rambut. Ada yang menyisir rambutnya belah dua, belah tengah ya. Kalau yang sudah tidak mengasihi diri, udahlah biar rambutnya nggak usah diikat, nggak usah dipotong selama 10 tahun, tidak usah dicuci rambutnya. Nah itu namanya apa? Tidak cinta diri, tidak mengasihi diri, tidak mencintai diri. Jadi cinta diri dalam arti Kristen, dalam arti Alkitab, yang Alkitab bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tidak bertentangan. Kita memang harus mengasihi diri kita sendiri ya, sudah pasti. Harus mandi, harus sikat gigi. Ada nggak yang kalau giginya sakit, kemudian berpikir, saya tidak usah rawat nih gigi sakit. Ada? Atau misalnya ada air mata misalnya, kemudian kita pikir, nggak usah deh, biarin aja di situ gumpal-gumpalan, tumbuh seperti kelereng misalnya, kan tidak ya? Pasti kita akan cuci muka. Nah, bukankah itu mencintai diri, dan itu tidak bertentangan, bukan? Nah, Priska, saya mau bertanya, apa penyebab manusia terlalu mementingkan diri sendiri? Jadi, memang pertanyaan ini pertanyaan yang mendasar. Kenapa manusia terlampau mementingkan diri sendiri? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hanya terarah kepada Tuhan. Orientasinya bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada seluruh kemuliaan, kepada totalitas daripada penciptaan langit dan bumi. Tetapi manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia tergoda untuk menjadi serupa dengan Allah. Nah, jatuh dalam dosa, godaan menjadi serupa dengan Allah, inilah yang menjadi menjadi awal di mana kemudian manusia orientasinya diri. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan diri. Kita kalau sudah merasa kehilangan wajah cantik, kira-kira kita bagaimana melakukannya supaya bisa kelihatan cantik? Bisa jadi
karena kita tidak puas misalnya ya, tidak puas, hidungnya kurang mancung misalnya, sampai ada orang yang operasi plastik supaya kelihatan mancung. Saya pernah lihat ada orang pingin hidungnya mancung, tetapi kenyataannya adalah ketika dioperasi plastik bukan semakin mancung, malah hidungnya itu seperti burung kakatua. Pernah lihat burung kakatua? Waduh, jadi lebih seram gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya? Karena manusia sudah kehilangan diri. Ya, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa kan mereka telanjang. Pikiran mereka dalam kekudusan, tidak memandang satu dengan yang lain, saling bertolakan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, yang mereka timbulkan pertama adalah apa? Rasa malu. Nah, akibat dosa itu pun kita rasakan, bukan? Dan tidak ada di sini yang berani tampil di depan kamera tanpa pakai baju. Kalau ada yang berani tampil di kamera tanpa pakai baju, pasti akan dikeluarkan dari grup, dari meet ini. Atau yang kedua, akan mengalami apa? Rasa malu yang sangat luar biasa. Saya pernah layani seorang perempuan, karena kebodohannya dia selfie, ya, pakai kamera rekam, dia telanjang. Dan berulang kali dia minum obat untuk bunuh diri. Nah, itu apa? Akibat dosa sebenarnya. Jadi penyebab manusia telah mementingkan diri sendiri itu, penyebabnya itu dosa. Nah, baik, saya lanjut yang ketiga. Cinta diri yang menempatkan melampaui batas, misalnya lebih mengasihi diri sendiri, mengabaikan orang lain, mengabaikan sesama, tidak mempedulikan orang lain, inilah yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi, kita harus mengasihi sesama. Yang keempat, saya bacakan yang keempat, semangat kasih atau cinta Kristen, kasih Kristus, menuntun kita untuk memiliki, mencari yang tidak hanya hal-hal bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Apakah kita mencari hal-hal juga bagi orang lain? Itu sebabnya tadi saya tanya, kalau yang punya teman 1000 kira-kira, apakah semua 1000 itu kita perhatikan? Sudah pasti tidak, bukan? Dari 1000 turun jadi 10%, 100. Ditanya lagi, benar nggak 100 orang itu kita perhatikan? Ternyata makin mengerucut, bukan? Bisa mungkin puluhan. Mungkin bisa jadi di bawah 10. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga pikirkan orang lain. Nah, biarlah kita mengerti apa itu. Oke, baik. Pak, mengapa selfie disebut tindakan bertolak belakang dengan selfish? Bertolak belakang dengan kasih, ya. Kemudian Austin, bagaimana jika mengasihi orang lain itu mengorbankan cinta diri, Pak? Misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu padahal kita sedang tidak mau melakukan hal tersebut, namun demi orang lain kita terpaksa melakukan hal tersebut. Boleh dikasih contoh, Austin, sambil saya jawab si contoh yang lebih jelas, ya. Saya jawab si Perni, ya. Saya jawab si Perni. Mengapa selfish disebut tindakan bertolak belakang dengan kasih? Di ayat-ayat yang kita baca di awal tadi, di slide-slide awal, ya. Kalau kita lihat di slide awal, jangan berpikiran selfie dengan selfish itu. oh,
Oke. Berpikir seperti itu, Pak. Jadi selfie, mungkin yang dimaksud selfie itu maksudnya foto ya. Jadi kalau selfie itu maksudnya Mementingkan keakuan. Iya. Center oriented. Jadi selfish itu sebenarnya center oriented ya. Jadi orientasi dirinya itu berpusat pada dirinya semata. Egoisme. Jadi itu kita meyakini itu, kita mempercayai itu, mencintai itu. Mencintai apa? Ya, pusat diri kita sendiri. Pokoknya apa-apa kita. Sama dengan Kain kan. Waktu dia lagi ibadah, Kain bawa persembahan. Dia marah-marah sama Tuhan karena Tuhan tidak terima persembahannya. Jadi dia mau katakan, engkau Tuhan tunduk ya sama saya, engkau suka tidak suka, harus suka persembahan saya. Nah ini kan namanya orientasinya pada dirinya, bukan kepada Tuhan yang layak disembah. Itu sebabnya pasti bertentangan. Nah, ini banyak pertanyaan ya. Jadi, kemudian kenapa bertolak belakang dengan kasih ya? Nah tentunya di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, jadi siapa yang menghabiskan waktu dengan selfie? Duduk di sana selfie, duduk di sini selfie ya. Dan selfie-nya juga aneh-aneh. Kadang mulutnya dilonjongkan, kadang hidungnya dibesarin. Nah banyak hal sebenarnya kemudian jadi bertentangan dengan kasih Kristen. Karena apa? Karena kita banyak menghabiskan hal yang sia-sia kepada hal yang tidak berguna. Itu masalahnya kenapa kemudian bertentangan dengan prinsip kasih Kristen ya. Jadi bukan semuanya berguna. Kalau misalnya demi kepentingan selfie kemudian ada jualan yang harus kita publish kemudian mendatangkan keuntungan, ya tentunya itu berguna, bukan? Tapi kalau tidak berguna ya itu saya kira menghabiskan waktu banyak waktu untuk hal yang sia-sia. Kita memposting sesuatu terus dengan di-like sama orang, apakah itu cinta diri? Tentunya tidak mesti bahwa kalau kita memposting itu kemudian dapat dikatakan cinta diri. Tentunya tidak bisa dikatakan itu cinta diri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah penting, apakah berguna, apakah bermanfaat dari setelah kita posting kemudian bermanfaat. Misalnya di mana kita foto nasi goreng, foto kirim, ada yang likes ya, cuma kasihan likes ya. Menjadi berguna kalau nasi goreng itu kita bungkus satu, kirim lewat Gojek misalnya kan. Nah, di mana-mana kita selfie. Saya tidak tahu berapa ribu foto yang sudah pernah kita buat, tapi berapakah yang berguna dari foto itu? Kemudian saya ingin bertanya, apakah mencintai diri kita sendiri itu salah? Tentunya mencintai diri sendiri tidak salah ya. Sudah mandi kan pagi ini, nah itu bagian daripada mencintai diri kan, tidak salah bukan? Mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa karena mencintai diri sendiri? Nah, ini poin yang penting bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, titiknya adalah apa? Titiknya manusia tidak mau takluk atau tunduk kepada Tuhan Sang Pencipta. Apakah mengasihi Tuhan kita harus mengasihi orang lain terlebih dahulu? Nah, dalam hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentunya orang yang mengasihi Tuhan harus nyata dalam relasinya dengan sesama ya. Austin, kita sedang sibuk atau tidak mood, namun ada yang meminta kita untuk membantunya atau membimbingnya dalam mengerjakan. Kita sedang mengalami kesibukan, namun orang yang minta bantuan.
Seperti itu contohnya. Nah, memang mengasihi, ada ya, Yesus bilang gini kan, kalau orang minta kepadamu baju, berikanlah juga jubahmu kan. Kalau orang nampar kiri, berikan juga kanan. Kalau orang minta jalan 1 mil, jalan juga dengan 2 mil. Memang mengasihi itu ini bukan sekedar perbuatan kita yang baik sih, tetapi mengasihi ini panggilan Kristus. Sama seperti kita sudah diselamatkan, sudah mengasihi, sudah dikasihi Tuhan. Jadi bentuk tanggung jawab kita kepada orang lain itu bentuk syukur sebenarnya. Jadi kalau Austin misalnya diminta tolong oleh teman, pada saat tidak mood, ingat saja bahwa Yesus sangat mengasihimu. Jadi kalau engkau melayani orang lain, itu katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya melakukan ini karena engkau baik sama saya. Engkau tidak pernah tidak baik, karena itu adalah kesempatan kalau kita bisa menolong orang lain. Kenapa Tuhan mengasihi manusia sedangkan manusia sendiri tidak mengasihi Tuhan? Ini kalau Tuhan tidak mengasihi kita, semua kita tidak ada yang masuk surga. Semuanya masuk neraka. Ada yang mau tanpa dikasihi Tuhan? Sudah pasti kita memerlukan kasih Tuhan ya. Nanti berikut ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Tuhan Yesus memberkati, kita tutup dalam doa langsung ya Miss ya. Miss Dharma bisa pimpin dalam doa langsung sekaligus tutup aja. Oke Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh diingatkan oleh firman yang disampaikan oleh Pak Yansen Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi diri kami, mencintai diri kami, tapi kami pun harus mengasihi Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami mencintai diri kami sendiri, tapi tidak sampai jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan melanjutkan belajar kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam proses belajar. Berkati juga Pak Yansen dalam pelayanannya dan dalam pekerjaannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati ya.